Ya, sementara itu kalangan ekonom menilai untuk selain upaya negosiasi untuk menyikapi kebijakan tarif Trump 32%, pemerintah juga harus membuka peluang mitra perdagangan seluas-luasnya dengan negara-negara non-tradisional maupun negara-negara emerging market. Ya, pasalnya potensi perdagangan di luar negara Amerika Serikat cukup besar. Untuk itu, ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Hosaina Evalita Sitomorang berharap pemerintah bisa mengambil manfaat besar dari kebijakan Amerika Serikat tersebut. Salah satunya upaya diversifikasi pasar ekspor ke negara mitra perdagangan maupun negara non-tradisional seperti ASEAN, Asia, Amerika Latin, Afrika Selatan, Timur Tengah, hingga Uni Eropa, di mana pasar ekspor negara-negara di luar Amerika Serikat nilainya sangat besar. Pada ujungnya debt weight loss dari tarif dan juga akibat tadi tidak mau berunding ini kan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita mau berunding gitu. Dan kita lihat sikapnya Indonesia seperti Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan kunjungan tadi dan juga menunjukkan itikat baik dan juga membawa kontribusi lah nanti ke BRICS. Ini jadi indikasi ada resiprokal gitu. Karena bagaimanapun ya tadi kebijakan politik yang baik, maksudnya yang mau berunding itu cenderung lebih menguntungkan gitu kalau kita lihat. Tapi kalau misalnya kita katakan untuk diversifikasi ekspor, misalnya kayak seperti Brazil, kalau kita lihat di dalam belakangan ini ya, secara surplus kita mengalami peningkatan gitu. Dan juga tepat juga yang perlu juga dicermati selanjutnya nanti adalah bagaimana secara mekanisme. Karena di dalam perdagangan sendiri ada teori yang namanya gravitasi. Artinya kita melakukan partner dagang cenderung dari yang paling dekat sendiri gitu. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kinerja penjualan eceran diperkirakan meningkat pada bulan Juni 2025. Berdasarkan hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia, indeks penjualan real Juni 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 2,0% year on year. Kinerja penjualan eceran diperkirakan meningkat pada Juni 2025. Hal ini tercermin dari survei penjualan eceran oleh Bank Indonesia terkait indeks penjualan real Juni 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 2,0% secara tahunan atau mencapai level 233,7. Meski demikian, indeks penjualan real hanya naik tipis bila dibandingkan Mei 2025 yang tercatat 232,4 atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9%. Meningkatnya indeks penjualan real terutama bersumber dari kelompok bahan bakar kendaraan bermotor yang tumbuh 12,5% secara tahunan. Suku cadang dan aksesori tumbuh 1,8%, serta subkelompok sandang yang tumbuh 3,7% secara tahunan. Sementara kelompok peralatan informasi dan komunikasi dan perlengkapan rumah tangga lainnya masih terkontraksi masing-masing 19,5% dan 1,9%. Sementara itu secara bulanan, penjualan eceran pada Juni 2025 juga diperkirakan tumbuh sebesar 0,5% yang didorong oleh peningkatan penjualan di sebagian besar kelompok barang, terutama kelompok peralatan informasi dan komunikasi, bahan bakar kendaraan bermotor, serta barang budaya dan rekreasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. DPR RI menyoroti tingkat daya beli masyarakat yang dianggap masih lemah sehingga berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu melakukan peningkatan daya beli masyarakat melalui optimalisasi belanja sosial serta insentif fiskal bagi sektor konsumsi. Dalam rapat paripurna DPR RI tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024, sejumlah fraksi DPR RI menyoroti daya beli masyarakat yang dianggap masih lemah sehingga berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi di 2024 yang di bawah target APBN. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Widya Pratiwi menilai, pemerintah perlu melakukan peningkatan daya beli masyarakat setelah mengalami deflasi yang menunjukkan pelemahan konsumsi rumah tangga. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui optimalisasi belanja sosial serta insentif fiskal bagi sektor konsumsi. Fraksi PAN memberikan apresiasi atas kondisi inflasi rendah sebesar 1,6% yang menandakan cukup berhasilnya pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga. Walaupun hal itu juga dipengaruhi deflasi pada beberapa bulan yang menunjukkan melemahnya konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan daya beli melalui subsidi tepat sasaran,
optimalisasi belanja sosial dan insentif fiskal bagi sektor konsumsi. Sementara itu, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Indra Jaya menyebut pelemahan daya beli masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Indra Jaya menilai meski konsumsi rumah tangga pada 2024 tumbuh 4,94% secara tahunan, namun kurang impresif karena adanya bantuan sosial besar yang disalurkan oleh pemerintah. Harus menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan penurunan daya beli masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama dalam produk domestik bruto. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03%, capaian ini di bawah target dalam APBN yang ditetapkan sebesar 5,2%. Tim Liputan IDX Channel. Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar barang milik negara, khususnya yang terlantar dan tidak diakui, bisa dikelola oleh Kementerian BUMN. Erick menilai barang milik negara yang terlantar berpotensi menambah pemasukan untuk negara. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar barang milik negara, khususnya yang terlantar dan tidak diakui, bisa dikelola oleh Kementerian BUMN. Pasalnya, seluruh barang milik negara yang saat ini ada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Erick menilai barang milik negara yang terlantar ini berpotensi menambah pemasukan untuk negara yang sayang untuk dilewatkan. Sebab bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan menarik investasi. Erick berharap untuk aset negara yang terlantar bisa diambil alih oleh instansinya. Saja. Karena dari hasil deteksi kami, ada barang milik negara yang tidak dimiliki oleh KL, ataupun KL tidak mau memiliki barang ini. Karena mungkin kasus sengketa, kasus halang lain-lainnya. Nah, ini menurut kami sayang. Nah, ini kami mengharap ya sesuai dengan ada undang-undangnya, ini kita bisa juga, kami di BUMN bisa memaksimalkan BUMN ini yang memang selama ini belum bisa dimaksimalkan. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir juga mendorong pemindahan kelola aset negara dari Kementerian Keuangan ke BPI Danantara bisa segera dilakukan. Hal ini untuk mencegah keraguan investor asing yang sudah berniat menjalin kerjasama dengan Danantara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.